Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masih mengenai unsur intrinsik dari sebuah cerpen, kelanjutan dari video pembelajaran yang ketiga kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat di pembelajaran sebelumnya sudah saya buatkan. Kali ini adalah mengenai sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Berikut ini beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam bercerita. Yang A, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dalam hal ini, pengarang seakan-akan terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh cerita. Ketika kalian membaca sebuah cerpen, kemudian di cerita itu ada kata aku, saya, berarti itu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Jadi, ketika membaca sebuah cerpen, di sana tokohnya ada dia, ia, atau nama. Nama itu berarti siapapun dalam cerita itu sudah dikategorikan sebagai sudut pandang orang yang ketiga. Sudut pandang orang kedua tidak ada. Jadi yang pertama, kemudian ketiga. Sudut pandang pengamat serba tahu. Dalam hal ini, pengarang bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Yang D, sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama dan pengamat serba tahu. Pengarang mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya serba tahu dan bagian akhir kembali ke orang pertama. Nanti bisa ditambahkan bila ada referensi yang lain mengenai sudut pandang. Yang ke F, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Dalam menikmati sebuah cerita, baik itu cerpen maupun novel, itu ada pesan yang akan disampaikan oleh pengarang melalui cerita itu. Nah, itu disebut dengan amanat. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi penciptaan karya sastra tersebut. Bagian terakhir F, amanat dan sebelumnya itu adalah unsur yang membangun dari dalam atau intrinsik. Sedangkan ini adalah yang dari luar tetapi masih menyusun karya sastra tersebut.
Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan unsur yang mempengaruhi cerpen berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga berpengaruh terhadap penulis itu sendiri. Karena di Indonesia banyak sekali latar belakang adat dan budaya, biasanya faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi. Di antara latar belakang yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen adalah yang pertama, ideologi suatu negara. Kondisi ideologi suatu negara sangat mempengaruhi hasil karya sastra, di antaranya cerpen. Setiap negara yang mempunyai ideologi yang berbeda akan melahirkan hasil karya sastra yang berbeda pula. Kondisi politik suatu negara. Kondisi politik suatu negara atau wilayah akan sangat mempengaruhi hasil sebuah karya sastra. Misal cerpen. Misalnya pergolakan kondisi politik dalam suatu waktu akan mempengaruhi hasil sebuah karya sastra. Kondisi ekonomi suatu negara, kondisi perekonomian sebuah bangsa atau negara juga akan ikut berpengaruh terhadap hasil dari sebuah karya sastra, termasuk karya sastra cerpen. Kondisi sosial suatu negara, selain kondisi ideologi, politik, dan perekonomian suatu negara, kondisi sosial juga akan mempengaruhi hasil sebuah karya sastra. Yang B, biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri pengarang itu sendiri yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor antara lain. Aliran sastra penulis. Aliran sastra merupakan agama bagi seorang penulis dan setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda-beda. Hal ini sangat berpengaruh juga terhadap gaya penulisan dan genre cerita yang biasa diusung oleh sang penulis di dalam karya-karyanya. Yang tidak kalah pentingnya adalah biografi. Biografi itu yang ditulis oleh orang lain, ya, karena ada autobiografi, tulis oleh dirinya sendiri. Itu latar belakang penulisnya seperti apa. Riwayat hidup sang penulis. Riwayat hidup sang penulis berisi tentang biografi sang penulis secara keseluruhan. Faktor ini akan mempengaruhi jalan pikir penulis atau sudut pandang mereka tentang suatu cerpen yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Kadang-kadang faktor ini mempengaruhi gaya bahasa dan genre khusus seorang penulis cerpen. Kata kuncinya adalah riwayat hidup sang penulis. Kondisi psikologi. Kondisi psikologi merupakan mood atau motivasi seorang penulis ketika menulis cerita. Mood atau psikologi seorang penulis ikut mempengaruhi apa yang ada di dalam cerita mereka. Misalnya, jika mereka sedang sedih atau gembira, mereka akan membuat suatu cerita sedih atau pula gembira. Kondisi psikologis. Terima kasih. Jadi ini sudah memasuki materi mengenai unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Sebelumnya sudah dibahas mengenai unsur intrinsik. Jadi ada dua unsur yang mempengaruhi karya sastra, terutama cerpen. Demikian
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.